Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketika video ini menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga kemudian dalam kondisi imunitas yang sangat baik sehingga kita semuanya bisa terbebas dari virus corona. Nah, Bapak, Ibu, pada video ini saya ingin memberikan komentar berkaitan dengan video yang viral di mana video ini menjelaskan atau memberikan gambaran tentang hikmah di balik virus corona yang terjadi di Belanda. Ini karena cukup lumayan banyak ya, tidak satu dua yang mengirimkan video ini dan meminta konfirmasi atau meminta keterangan seperti apa sebenarnya yang terjadi, apakah benar demikian adanya. Jadi yang saya lihat di video itu memang seperti kumandangnya azan ya, kemudian juga semakin orang bebas memakai baju muslimah, dan kemudian poin selanjutnya yaitu apakah benar tentang reklame yang bertuliskan Al-Quran ya, bertuliskan terjemahan daripada Al-Quran. Nah, mungkin saya akan jelaskan secara gamblang saja atau berikan komentar secara gamblang saja bahwa untuk azan itu memang dilakukan. Ini sebagai bentuk solidaritas dari kalangan kaum muslim ya. Jadi dan ini tidak hanya terjadi di Belanda, bahkan di Jerman, tetangga Belanda, di Belgia, di Italia, di Spanyol itu juga terjadi. Ini sebagai memang bentuk solidaritas dari komunitas kaum muslim, bahwa kita saling mendoakan, kita saling memberikan semangat, kita saling mensupport satu sama lain, bahwa kita merupakan satu elemen dari bangsa yang dimana kita ini sedang katakanlah berduka cita, kita yang sedang gundah gulana ini untuk saling menguatkan, tidak dibatasi oleh ras, agama, warna kulit. Jadi bahwa kita ini hadir untuk memberikan semangat, memberikan motivasi bahwa kita akan bisa melewati wabah, akan bisa melewati dari cobaan-cobaan ini. Itu sebenarnya maksud dan tujuan dari azan tadi. Memang kalau azan sebelum wabah corona ini itu juga memang betul telah dilakukan di Masjid Utrecht dan juga di beberapa masjid seperti Blue Mosque di Amsterdam, dan juga saya dengar juga di Amersfoort. Jadi itu memang benar, dan sekali lagi kalau misalnya azan-azan yang dikumandangkan pada saat wabah corona itu juga demikian adanya, dan itu untuk membangun solidaritas kita sesama sebagai elemen dari satu kumpulan masyarakat, bahwa kita hadir, kita saling mensupport. Dari Hagia Sophia ini terjadi pada 3 April dan saya kurang tahu ya apakah ini dilakukan tiap hari atau tidak, dan juga dilakukan di masjid-masjid Duisburg Mosque ya, masih di Jerman, itu juga dilakukan azan, dan banyak lagi, bukan hanya di 2 tempat ini saja. Nah, bentuk konkret di lapangan ini sebenarnya bukan hanya azan ini hanya sebagai simbol. Bentuk nyatanya banyak juga komunitas muslim. Saya ambil contoh aja di Belanda yang saya tahu persis kabarnya, bahwa misalnya di Hagia Sophia Mosque ini kumpulan ibu-ibunya menggalang dana, kemudian membagikan sembako, katakanlah ya, sembako kepada masyarakat yang kena dampak dari corona ini. Karena kita tahu ya bahwa dampak ekonomi dari corona ini juga sangat terasa sekali di Belanda ya, walaupun katakanlah negara kaya, tapi karena hitungan jumlahnya, kalkulasinya ini ya buat ekonom aja ini kayaknya udah bikin puyeng kepala gitu loh. Makanya mungkin Belanda juga nggak mau
lockdown total karena akibat ekonominya mereka nggak bisa ngebayangin lah gitu. Kemudian juga Masjid Rotterdam ya, Masjid As-Salam, di sana bahkan masjidnya dipersilahkan untuk dijadikan tempat menaruh atau merawat pasien corona. Ada juga di Masjid Arnhem kalau tidak salah, itu juga mengumpulkan anak-anak muda-mudanya sebagai sukarelawan untuk memberikan atau menawarkan bantuan kepada masyarakat sekitar, belanjakan gratis dan diantar gitu, terutama orang tua dan ataupun misalnya yang tidak terlalu mobile. Kemudian mengenai reklame dan penyiaran tentang Islam di televisi. Jujur sih kalau saya sendiri ngelihat penayangan di televisi tentang Islam itu bukan hal yang baru menurut saya. Karena Belanda itu menganut kebebasan beragama. Jadi walaupun ada partai PVV ya, sebagaimana kita tahu, partainya Geert Wilders yang sangat anti-Islam, mau berkoar-koar semacam apapun, mau segimana lantangnya dia ngoceh, ngomel, tetap pemerintahan yang resmi akan menjaga atau melindungi undang-undang yang telah tercatat di undang-undang dasarnya. Jadi siapapun yang akan memerintah, walaupun itu partai liberal, partai Kristen, partai sosial, atau partai apapun ya, kecuali mungkin kalau misalnya Wilders ini pemenang unggul, salah satu pemenang sehingga menjadi diktator misalnya, kemudian dia merubah undang-undang dasarnya. Tapi selama undang-undang dasar itu tidak dirubah, maka kebebasan beragama pasti akan tetap dilindungi oleh pemerintah. Maka tidak heran sebenarnya masjid itu banyak sekali di Amsterdam, di kota-kota besar terutama ya. Bahkan wali kota yang muslim saja sekarang itu sudah bukan hanya yang di Rotterdam saja, tetapi juga yang di Arnhem. Jadi ada 2 atau 3 kalau tidak salah. Yang saya tahu persis ada 2. Indikasi lainnya, kita pun harus menghargai orang lain. Ya, yang tidak sejalan secara akidah misalnya ya dengan kita, ataupun yang buat kita ya nyeleneh sekalipun, misalnya homoseksual, lesbians dan segala macamnya, atau LGBT ya. Ya itulah konsekuensi daripada keberagaman ini. Jadi kita harus saling menghormati, harus saling menjaga gitu loh. So artinya jangan salah bahwa saya bukan pembela LGBT atau apa segala macamnya, tapi ya ini adalah konsekuensi dari kehidupan atau bertata negara. Ketika misalnya kita juga dibebaskan, kita juga diperbolehkan untuk membangun masjid, dan kita pun ya tidak bisa berbuat apa-apa, dalam artian kita hanya bisa memberikan satu pendapat saja. Saya misalnya tidak setuju, tapi kita tidak boleh berbuat yang tidak boleh atau melanggar undang-undang. Nah, kalau misalnya reklame itu jujur saya tidak melihat secara langsung ya. Saya cari-cari dan kemudian mendapatkan videonya bahwa ini memang sengaja ditaruh oleh komunitas Muslim Amersfoort, ditaruh di halte depan rumah sakit. Ini untuk memberikan pesan, untuk memberikan penyemangat juga ya kepada ya semua tenaga kesehatan, bahwa jika Anda menolong satu orang itu sama saja Anda menyelamatkan kemanusiaan gitu, menyelamatkan semua ya makhluk hidup lah ya gitu. Jadi memang ini dilakukan oleh komunitas muslim, jadi bukan misalnya oleh komunitas yang non muslim gitu. Dan sejauh yang saya tahu sih ini berada di satu-satunya tempat di Amersfoort itu. Nah, karena memang Belanda itu menganut kebebasan, maka ya hal-hal semacam ini juga memang ya bebas-bebas saja sih. Ya bahkan ini kan suatu hal yang positif. Ini bisa juga dibalik menjadi sesuatu yang negatif. Misalnya ya reklame-reklame yang tidak senonoh misalnya, itu juga bisa bebas saja. Namun ya tentu saya pribadi berharap bahwa pesan yang disampaikan itu semoga bisa menyentuh relung-relung hati mereka ya, siapapun yang membacanya ya, buat non muslim juga, bahwa itu indahnya pesan yang disampaikan oleh Al-Quran.